Assalamualaikum adik-adik kelas 3. Pada video kali ini kita akan belajar tema 5, subtema 2, pembelajaran 4. Cuaca begitu mendung. Angin bertiup cukup kencang. Udara terasa lebih dingin. Edo dan teman-teman memakai jaket saat berjalan ke sekolah. Mereka membawa payung. Siap sedia jika nanti hujan turun. Mereka juga membawa artikel koran. Artikel tentang pengaruh perubahan cuaca bagi kehidupan manusia. Saat tiba di sekolah, mereka menunjukkan artikel masing-masing. Perhatikan percakapan Edo dan teman-teman. Edo berkata, "Ini artikel pertama yang kami temukan kemarin. Artikel ini bercerita tentang pengaruh cuaca bagi kesehatan." Lani bertanya, apakah isi artikel berita yang kalian dapatkan? Artikel kedua tentang banyaknya pasien di rumah sakit akibat perubahan cuaca, kata Benny. Siti bertanya, apakah ada kata atau istilah khusus dari artikel berita kalian itu? Udin menjawab, kami akan berdiskusi dulu untuk menemukannya. Setelah itu ceritakan kepada kami istilah atau kata khusus yang kalian temukan ya, kata Dayu. Mari membaca artikel berita yang kelompok Edo temukan di koran. Artikel 1. Pengaruh cuaca terhadap kesehatan dan perilaku. Jakarta, CNN Indonesia. Kondisi cuaca ternyata memiliki berpengaruh besar terhadap manusia. Pengaruhnya adalah sebagai berikut. 1. Udara sejuk dapat membuat tidur menjadi nyenyak. Udara yang sejuk tidak terasa panas. Angin berhembus dengan lembut. Kita pun dapat tidur dengan nyenyak. Kebalikannya, udara yang panas membuat kita berkeringat. Tidur pun menjadi tidak nyaman. 2. Hujan dapat membuat alergi kian parah. Banyak orang yang pilek karena alergi. Salah satunya karena cuaca dingin. Saat cuaca hujan, udara menjadi lebih dingin. Alergi pun dapat bertambah parah. 3. Hari yang cerah sangat meningkatkan suasana hati. Saat cuaca cerah, langit terlihat biru. Kicauan burung-burung pun terdengar. Suasana ini dapat membuat hati bahagia sepanjang hari. Artikel 2. Perubahan cuaca penyebab kenaikan jumlah pasien. Republika.co.id Kediri. Kepala Dinas Kesehatan Kota Kediri berbicara tentang dampak perubahan cuaca. Di Kediri terjadi perubahan cuaca yang tidak menentu. Cuaca panas dan dingin berganti dengan cepat. Daya tahan tubuh menjadi terganggu. Akibatnya orang mudah terserang penyakit. Hal ini menyebabkan kunjungan pasien ke rumah sakit meningkat. Dari 400 sampai 500 orang per hari menjadi 600 sampai 700 orang per hari. Ada 2 penyakit yang sering dikeluhkan pasien saat perubahan cuaca ini. Penyakit itu adalah infeksi saluran pernafasan akut atau ISPA dan diare. Penyakit tersebut sebenarnya dapat dicegah. Caranya dengan banyak makan sayur, buah-buahan, dan minum air putih. Selain itu, dianjurkan agar warga banyak berolahraga.
Edo, Benny, dan Udin telah selesai membaca kedua artikel berita tentang perubahan cuaca. Mereka lalu berdiskusi untuk menemukan kata atau istilah khusus dari kedua artikel tersebut. Udin berkata, menurut saya istilah khusus dalam artikel 1 adalah cuaca hujan. Bagaimana menurutmu Edo dan Benny? Benny menjawab, ya Udin, saya setuju. Sekarang kita cari di artikel 2. Menurut saya adalah perubahan cuaca tidak menentu. Tidak hanya itu, masih ada kata atau istilah khusus yang terdapat pada artikel 1 dan 2, kata Edo. Nah, dapatkah kamu menemukan kata atau istilah khusus seperti Edo dan teman-teman? Coba diskusikan bersama temanmu ya. Nah, kata atau istilah khusus di artikel yang pertama adalah 1. Cuaca panas, 2. Cuaca dingin, 3. Cuaca hujan, 4. Cuaca cerah. Sedangkan kata atau istilah khusus di artikel kedua, yang pertama adalah perubahan cuaca tidak menentu, 2. Cuaca panas dan dingin, 3. Infeksi saluran pernafasan akut atau ISPA, dan yang keempat adalah kunjungan pasien. Edo, Benny, dan Udin telah menemukan kata atau istilah khusus tentang perubahan cuaca dalam artikel 1 dan 2. Mereka lalu menceritakan kata atau istilah khusus tersebut di hadapan teman-teman. Mereka menceritakan dengan bahasa sendiri. Cuaca hujan adalah cuaca saat hujan turun. Biasanya udara terasa sejuk, bisa juga terasa dingin. Dapatkah kamu bercerita tentang kata atau istilah khusus yang kamu temukan di artikel 1 dan 2? Lakukan bersama temanmu. Lakukan secara bergiliran. Nah, ini hanya sekedar alternatif jawaban ya. Artikel 1. Kondisi cuaca ternyata memiliki pengaruh besar terhadap manusia. Udara sejuk dapat membuat tidur menjadi nyenyak. Kebalikannya, cuaca panas membuat kita berkeringat. Tidur pun menjadi tidak nyaman. Cuaca hujan dapat membuat alergi kian parah. Cuaca dingin saat hujan menyebabkan alergi bertambah parah. Hari yang cerah sangat meningkatkan suasana hati. Saat cuaca cerah, langit terlihat biru dan kicauan burung-burung terdengar membuat hati bahagia. Kemudian artikel yang kedua, di Kediri terjadi perubahan cuaca yang tidak menentu. Cuaca panas dan dingin berganti dengan cepat sehingga orang mudah terserang penyakit. Hal ini menyebabkan kunjungan pasien ke rumah sakit meningkat. Ada 2 penyakit yang sering dikeluhkan pasien saat perubahan cuaca ini. Penyakit itu adalah infeksi saluran pernafasan akut atau ISPA dan diare. Penyakit tersebut sebenarnya dapat dicegah dengan banyak makan sayur, buah-buahan, dan minum air putih, dan banyak berolahraga. Tak terasa waktu istirahat pun tiba. Udin dan teman-teman hendak bermain di halaman sekolah. Namun hujan turun rintik-rintik. Mereka lalu kembali ke dalam kelas agar nanti tidak kehujanan. Mereka duduk di lantai dan berdiskusi kegiatan apa yang cocok dimainkan di dalam kelas. Edo berkata, saya lebih suka bermain kelereng. Bagaimana dengan kalian Dayu, Siti, dan Lani? Siti menjawab, kami lebih suka bermain lompat tali.
Sedangkan Benny, saya lebih suka membaca buku. Udin bertanya, bagaimana kalau kita bermain tapak gunung? Kita dapat menggambar area tapak gunung dengan kapur. Setelah bermain, kita bersihkan. Nah, kegiatan apa yang kamu pilih saat cuaca hujan? Bicarakan dengan teman-temanmu. Nah, misalkan saat cuaca hujan ada beberapa kegiatan yang dapat dilakukan di dalam rumah. Misalnya saja bermain kelereng, bermain lompat tali, bermain tapak gunung, dan membaca buku. Udin dan teman-teman memilih beristirahat di kelas saat cuaca hujan. Udin dan teman-teman bersama-sama mendorong meja dan kursi ke pinggir, bersisian dengan dinding. Kini mereka dapat beristirahat dan bermain di ruang kelas yang lebih lapang. Waktu istirahat telah usai. Saatnya merapikan kembali mainan yang telah digunakan. Udin dan teman-teman membersihkan bekas kapur permainan tapak gunung, merapikan tali, buku, dan kelereng. Meja dan kursi ditarik kembali ke posisi semula. Kelas pun kembali rapi dan bersih. Aktivitas Udin dan teman-teman saat istirahat tadi beragam. Namun mereka tetap bersatu untuk merapikan kelas kembali seperti semula. Apakah kamu pernah memiliki pengalaman yang sama dengan Udin dan teman-temannya? Mengapa bersatu dalam keberagaman itu penting? Bersatu dalam keberagaman sangat penting karena dapat mewujudkan pergaulan antar sesama yang lebih akrab. Kemudian perbedaan yang ada tidak menjadi sumber masalah. Tuliskan pengalamanmu pada lembar yang tersedia. Jika telah selesai menulis, gunting lembaran tersebut dan pajanglah di kelasmu. Kamu boleh bercerita kepada teman tentang pengalamanmu. Nah, ini hanya sekedar contoh. Hari Minggu pagi, aku dan teman-teman pergi ke rumah Dayu. Kami akan bermain bersama di halaman rumah Dayu. Edo, Benny, dan Udin akan bermain kelereng. Aku, Dayu, dan Lani akan bermain lompat tali. Sampai di rumah Dayu, terlihat Dayu sedang membersihkan halaman rumahnya. Aku dan teman-teman langsung membantu Dayu. Kebersihan lingkungan wajib diperhatikan sebelum bermain. Jika ada sampah dan kotoran hewan, harus dibersihkan terlebih dahulu. Kotoran hewan jika terinjak dapat membuat kaki gatal. Kaki yang gatal akan membuat kegiatan terganggu. Keselamatan dalam bermain juga harus diperhatikan. Jika ada benda tumpul atau benda tajam, harus disingkirkan. Setelah halaman bersih, kami pun mulai bermain bersama. Kegiatan bermain menjadi menyenangkan. Dayu melihat ke langit. Cuaca hujan berangsur-angsur menghilang, berganti dengan cuaca berawan. Sesekali angin bertiup agak kencang. Udara terasa sejuk saat cuaca berawan. Ini waktu yang tepat untuk beraktivitas di luar ruangan. Dayu mengajak teman-teman berkumpul di halaman sekolah. Dayu bertugas menjadi pemimpin barisan. Dayu dan teman-teman berbaris dengan rapi. Mereka mengatur barisan agar setiap orang memiliki ruang yang cukup untuk bergerak. Dayu meminta teman-teman melakukan gerakan berputar seperti tertiup angin. Gerakan harus tetap seimbang tanpa terjatuh. Gerakan pertama, gerakan kedua,
Gerakan ketiga. Gerakan keempat. Dapatkah kamu mengikuti gerakan Dayu? Lakukan sambil menghirup udara. Rasakan hembusan angin dan sejuknya udara di saat cuaca berawan. Lakukan bersama teman-temanmu. Oke, sampai di sini dulu video kali ini ya. Sampai jumpa di video berikutnya.